Halo, selamat belajar. Berjumpa kembali dengan saya Heribet. Salam pelajar. Pada kesempatan ini saya akan membagikan konsep belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan ini juga saya akan membagikan seperti apa konsep belajar dan pembelajaran secara umum. Sahabat pelajar, sebagai informasi, belajar dan pembelajaran merupakan aktivitas utama dalam proses pendidikan. Pendidikan secara nasional di Indonesia didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik untuk diri peserta didik itu sendiri maupun untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Belajar dan pembelajaran mempunyai tujuan, di mana tujuan itu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Tujuan belajar dan pembelajaran juga merupakan harapan atau hasil yang diharapkan dari siswa setelah melakukan proses panjang belajar. Berikut adalah beberapa tujuan belajar, yaitu memperoleh pengetahuan, menambah konsep dan keterampilan, membentuk sikap, mengembangkan potensi-potensi dalam belajar, meningkatkan rasa percaya diri. Itulah teman-teman tujuan kita belajar dan pembelajaran. Konsep belajar itu sendiri menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan atau reinforcement dengan adanya ganjaran atau punishment dan pujian atau reward dari guru atas hasil belajarnya. Belajar menurut pandangan Robert M. Keynes memandang bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar. Belajar menurut pandangan Jean Piaget yaitu proses asimilasi dan proses akomodasi. Itu konsep belajar menurut para ahli. Konsep pembelajaran itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan proses interaksi pendidik dengan peserta didik. Jadi pendidik akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik. Konsep pembelajaran juga merupakan tahapan proses di mana adanya program pembelajaran atau tahapan pembelajaran dari mulai awal hingga akhir proses pembelajaran itu. Kita sering mengenal sebagai pendidik adanya sebuah post-test dan past-test. Konsep pembelajaran juga merupakan aktivitas proses di mana adanya interaksi edukatif. Seperti apa interaksi edukatif itu? Yaitu membangun motivasi peserta didik, membangun dialogis dan tanya jawab atau kita sebut dengan stimulus. Disitulah akan terjadi proses interaksi edukatif. Dan proses memperoleh pengetahuan, kemahiran, dan pembentukan sikap. Jadi konsep pembelajaran ini diharapkan yaitu memperoleh pengetahuan secara teknologi maupun secara
pengalaman pembelajaran mereka serta bisa mahir dan pada akhirnya bisa membentuk sikap peserta didik tersebut. Kemudian landasan pelaksanaan pembelajaran itu bisa kita baca dalam teori konsep pembelajaran seperti teori ilmu jiwa daya, teori Gestalt, teori asosiasi, teori connection menurut Tonstig, teori connection, dan teori conditioning. Di sini teman-teman semua bisa membaca dari buku-buku yang ada dalam teori-teori tersebut atau bisa browsing dalam Google. Lalu yang terkenal dalam teori belajar dan pembelajaran yaitu teori behavior dan teori kognitivisme. Lalu teori konstruktivisme. Di sini teman-teman semua akan bisa mempelajari seperti apa. Dan ini sudah dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman selalu menggunakan 3 teori yang cukup handal di sini. Kemudian sebagai akhir daripada pembahasan ini, sekelumit ilmu ini, yaitu saya ingin menyampaikan bahwa belajar merupakan sebagai aktivitas psikofisik dan menghasilkan perubahan atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relatif konstan. Dibedakan atas belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar pemecahan masalah, belajar rasional, belajar kebiasaan, belajar apresiasi, dan belajar pengetahuan. Pembelajaran merupakan aktivitas yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini dimaknai sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dimanapun berada. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah proses pembelajaran ditentukan oleh ketiga komponen tersebut. Dengan akhir kata, kita harus selalu belajar dan belajar. Silahkan teman-teman membuka referensi yang ada tertera di sini. Silahkan Anda baca dan cermati. Di situ akan menemukan ilmu yang berharga bagi kita. Akhir kata, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada segala sesuatu yang kurang dari saya. Salam belajar.